Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik dan syarat pendaftaran peserta didik baru di MTS Modern Al-Azhari Aji Barang tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran peserta didik baru MTS Modern Al-Azhari Aji Barang tahun ajaran 2021-2022 dilakukan secara online yang dibuka pada 10 Desember 2020 sampai 27 Februari 2021. Untuk informasi terkait PPDB di MTS Modern Al-Azhari Aji Barang dapat didapatkan melalui customer service di nomor di bawah ini, atau bisa mengakses informasi di sosial media MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Untuk syarat pendaftarannya, calon peserta didik baru membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 dan menyiapkan 1 eksemplar buku fiksi dalam keadaan baru. Setelah membayar biaya pendaftaran, calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara online melalui link di bawah ini. Untuk tutorial mengisi formulir pendaftarannya bisa dilihat videonya di YouTube MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Untuk mengisi formulir pendaftaran yang harus disiapkan oleh peserta didik yaitu yang pertama, foto bukti transfer atau bukti pembayaran biaya pendaftaran. Yang kedua, foto sampul buku fiksi dalam keadaan baru. Yang ketiga, surat rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu scan piagam atau sertifikat penghargaan apabila calon peserta didik memilikinya. Dan yang terakhir yaitu scan nilai rapot kelas 5 semester 1 dan semester 2 serta nilai rapot kelas 6 semester 1 yang sudah dilegalisir. Untuk surat rekomendasinya, yaitu ada surat rekomendasi dari kecamatan, surat rekomendasi dari kabupaten, surat rekomendasi nasional, dan surat rekomendasi dari guru dan tenaga kependidikan di MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Jadi, surat tersebut bisa dimintakan kepada pejabat atau orang yang bersangkutan. Contohnya, apabila calon peserta didik baru akan membuat surat rekomendasi dari kecamatan, maka orang tua calon peserta didik beserta calon peserta didiknya datang ke kantor kecamatan untuk meminta tanda tangan surat rekomendasi yang telah diisi dari camat setempat. Untuk contoh format surat rekomendasinya nanti akan saya lampirkan dalam video ini. Selanjutnya, setelah surat rekomendasi itu jadi surat rekomendasi dari kecamatan itu menunjukkan atau digunakan untuk menunjukkan bahwa camat setempat itu merekomendasikan putra dan putri bapak untuk bersekolah di MTS Modern Al-Azhari. Jadi surat rekomendasi ini nantinya bisa menambah poin yang bisa digunakan untuk seleksi calon peserta didik baru atau putra putri bapak. Selanjutnya, setelah penutupan pendaftaran yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 akan dilaksanakan tahap seleksi yaitu pada tanggal 20 Februari 2021. Untuk penentuan peserta didik baru yang diterima di MTS Modern Al-Azhari itu berdasarkan skor atau poin yang didapatkan oleh calon peserta didik. Setelah dilihat dari nilai rata-rata rapot calon peserta didik baru yang sudah dilampirkan atau sudah diupload pada formulir pendaftaran, yaitu nilai rapot kelas 5 semester 1 dan 2 serta nilai rapot kelas 6 semester 1, maka ada beberapa kategori lagi yang nantinya akan dihitung skornya. Setelah nilai rapot dari calon peserta didik baru diketahui nilai rata-ratanya, ada beberapa kategori lagi yang nantinya akan menentukan skor atau poin dari calon peserta didik tersebut. Untuk kategori yang pertama yaitu ada madrasah mitra. Jadi di MTS Modern Al-Azhari Aji Barang itu memiliki kerjasama mitra dengan beberapa madrasah. Salah satu antara lainnya yaitu ada MI Negeri 1, MI Negeri 2, dan MI Negeri 3 Banyumas. Lalu ada MI Darul Hikmah Bantar Soka, dan ada MI Modern 1 Atap Al-Azhari Aji Barang. Untuk madrasah mitra yaitu MI Negeri 1, 2, 3 Banyumas dan MI Darul Hikmah Bantar Soka,
peserta didik yang berasal dari madrasah tersebut akan mendapatkan skor atau poin sebesar 1. Sedangkan untuk calon peserta didik baru yang berasal dari MI Modern 1 Atap Al-Azhari Aji Barang akan mendapatkan skor atau poin sebesar 3. Setelah ada kategori mitra, itu ada kategori lagi, yaitu kategori piagam atau sertifikat penghargaan. Jadi apabila calon peserta didik baru pernah mengikuti suatu cabang lomba dan mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan, maka sertifikat tersebut dapat dilampirkan atau diupload pada saat mengisi formulir pendaftaran online. Untuk tingkatan sertifikat atau piagam penghargaannya itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkat kecamatan, yang kedua tingkat kabupaten, tingkat nasional, ada tingkat provinsi terlebih dahulu, terus ada tingkat nasional. Ketika ada calon peserta didik baru yang mengikuti cabang lomba itu mendapatkan beberapa sertifikat, ada sertifikat kecamatan dan kabupaten, maka yang dilampirkan atau diupload pada saat mengisi formulir itu adalah sertifikat penghargaan yang memiliki tingkatan paling tinggi. Misal, salah satu calon peserta didik baru itu pernah mengikuti suatu cabang lomba voli misalkan. Di tingkat kecamatan, calon peserta didik tersebut mendapatkan juara dan diberikan sertifikat di tingkat kecamatan. Lalu setelah dari tingkat kecamatan, calon peserta didik tersebut akan mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Dan di tingkat kabupaten, calon peserta didik tersebut mendapatkan juara lagi sehingga mendapatkan sertifikat penghargaan atau piagam di tingkat kabupaten. Maka sertifikat yang dilampirkan atau diupload itu sertifikat dari cabang lomba voli yang pernah diikuti calon peserta didik tersebut yang di tingkat kabupaten. Jadi ketika ada satu kegiatan cabang lomba atau satu event cabang lomba yang diikuti oleh peserta didik, maka sertifikat yang dilampirkan itu sertifikat yang paling tinggi tingkatannya. Jika dalam satu kegiatan calon peserta didik tersebut memiliki sertifikat penghargaan di tingkat nasional, maka yang dilampirkan cukup satu saja, yaitu yang di tingkat nasional. Itu apabila dalam satu kegiatan atau satu event, ketika calon peserta didik mengikuti cabang lomba yang sama, misalkan cabang lomba voli yang sama, tapi di event atau kegiatan yang berbeda, maka silahkan kedua sertifikat tersebut dilampirkan apabila kegiatan atau eventnya berbeda. Untuk sertifikat penghargaan atau piagam di tingkat kecamatan itu akan mendapatkan poin sebesar 1, untuk di tingkat kabupaten mendapatkan poin 2, untuk di tingkat provinsi mendapatkan 3 poin, dan untuk di tingkat nasional akan mendapatkan 4 poin. Untuk kategori penskoran yang selanjutnya itu ada surat rekomendasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk yang surat rekomendasi itu ada beberapa tingkatan juga. Ada surat rekomendasi tingkat kecamatan, surat rekomendasi tingkat kabupaten, surat rekomendasi tingkat nasional, dan ada juga surat rekomendasi dari guru dan tenaga kependidikan serta dari guru tetap Yayasan MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Untuk surat rekomendasinya, apabila calon peserta didik baru itu mendapatkan surat rekomendasi di tingkat kecamatan itu akan mendapatkan skor 1 poin. Untuk surat rekomendasi tingkat kabupaten akan mendapatkan skor 2 poin. Untuk surat rekomendasi di tingkat nasional itu akan mendapatkan skor 3 poin. Serta apabila mendapatkan surat rekomendasi dari guru dan tenaga kependidikan serta guru tetap yayasan di MTS Modern Al-Azhari Aji Barang, maka calon peserta didik tersebut akan mendapatkan 3 poin. Dari beberapa kategori tadi itu akan diakumulasikan skor atau poinnya di tahap akhir. Untuk tahap seleksinya itu ada tiga bidang atau 3 kemampuan yang akan diujikan pada tahap seleksi.